usia saya sudah 42 tahun. Tapi kalau secara biologis berharap tetap 17 tahun lah. Senang sekali malam hari ini. Sebelum saya menyapa-nyapa, tolong di komen suara saya jelas atau tidak. Saya agak was-was saja suara saya tidak jelas. Terus pertama, ini karena seminar kesehatan saya yang pertama. Setelah Idul Fitri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Muslim. Mohon maaf lahir dan batin ya sepanjang tahun lalu dan tahun ini kita buka lembaran baru dengan sehat. Walaupun masih dalam suasana pandemi, masih suasana ya ekonomi belum begitu baik karena suasana pandemi, juga banyak yang sakit. Tapi mudah-mudahan yang ikut webinar ini semua dalam keadaan sehat. Ya diberi lindungan yang maha kuasa yang di atas, sehingga kita sama-sama bisa mengikuti webinar ini sampai selesai. Saya pengen tahu dari mana saja sahabat, nanti saya kurang lebih ngasih seminar ini 1 jam, kalau molor ya paling 1,5 jam. Mudah-mudahan semua padat isinya, karena ini bicara tentang pengalaman. Dan saya adalah saya sudah 20 tahun lebih menekuni pengobatan tradisional, jadinya sudah ribuan orang pernah saya pegang sendiri. Dengan sebelum ada minyak faras pun saya sudah ada ribuan orang pernah saya ketemu dengan saya, dan dengan pengobatan tradisional saya menggunakan teknik-teknik warisan leluhur, banyak membantu kesembuhan teman-teman yang mengalami sakit waktu di Bali. Sampai pernah sehari itu saya bisa nanganin di atas 50 orang di rumah datang, saya buka terapi di rumah, banyak sekali waktu itu yang datang. Dan akhirnya saya membuat minyak faras ini supaya setiap orang bisa sehat secara mandiri, tidak perlu lagi datang ke rumah. Dan saya melihat tidak banyak orang yang konsen di pengobatan tradisional, akhirnya saya memfokuskan diri untuk serius pengembangan obat-obat tradisional. Saya suka membaca buku tentang pengobatan dan tulisan-tulisan orang tempo dulu. Dan kebetulan kakek saya juga, beliau sudah meninggal sekarang. Jadinya kalau beliau meninggal kurang lebih di usia 100 tahunan lah, sudah sangat tua, kurang mungkin sedikit hitungannya. Beliau meninggalnya, saya ketemu sempat, tapi saya baru tahu cerita beliau adalah seorang penyembuh hebat di masanya. Jadinya banyak orang yang datang ke rumahnya untuk menyembuhkan, dan saya nggak tahu kenapa saya juga tertarik, mungkin ada darah penyembuh ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat dari yang di atas untuk banyak orang. Sebelum saya mulai, saya pengen tanya dulu ya, sebelum saya mulai. Siapa yang baru pertama kali ikut seminar ini atau yang belum pernah pakai minyak faras? Jadinya siapa yang belum, coba ketik belum. Bagi yang sudah pernah ikut seminar, ketik sudah, supaya saya bisa membandingkan antara yang sudah sama yang belum. Kalau yang bilang sudah, sudah. Kalau yang belum, sehingga saya bisa bandingkan materi saya agak dalam atau materi yang bersifat umum. Pertama kali, sudah, belum, sudah, sudah. Oke, rata-rata sudah, belum. Saya pertama kali. Toraja sudah, belum, sudah. Waduh, cepat sekali ya komennya. Ini yang hadir sudah sekitar 450-an orang. Manado hadir. Saya baru pertama kali ikut, tapi sudah pakai faras. Belum, saya baru pertama kali. Sekitar 50-50 ya. Sudah, lebih banyak sudahnya sih, tapi banyak juga yang baru pertama kali. Senang sekali sudah memberi respon. Oke. Sudah, belum. Pertama kali memakai faras. Tuh, komennya pertama kali memakai faras. Oke.
Saya tidak akan hanya khusus bicara paras, jadinya saya lebih banyak bicara tentang seperti apa sih sebenarnya pengobatan tradisional tempo dulu yang wajib kita ketahui bersama. Karena sekarang di Indonesia hampir 100% menggunakan pengobatan barat, sedangkan pengobatan timur sendiri sudah mulai dilupakan. Beda dengan negara Cina, saya akan mulai saja ya. Beda dengan negara Cina, Cina memposisikan pengobatan tradisionalnya Cina itu sejajar dengan pengobatan modernnya Cina atau pengobatan baratnya. Nah, di Indonesia belum sama sekali diperhitungkan, terbukti ya BPJS tidak boleh datang ke dukun atau tidak boleh dipakai beli obat herbal. Jadi dan di sini jika ada tenaga medis atau paramedis, saya akan apa namanya jika ada sesuatu yang agak berseberangan dengan ilmu medis barat, saya mohon maaf, tapi ini adalah ilmu pengobatan timur, mudah-mudahan banyak yang nyambungnya nanti dari cerita saya. Jadinya disclaimer saya, ini bukan apa namanya, ini bukan metode pengobatan resmi yang diakui pemerintah, tapi ini adalah metode pengobatan tradisional yang sudah saya pelajari kurang lebih 20 tahun lebih, dan dari pengalaman sangat banyak sekali menolong orang. Sangat banyak sekali menolong orang. Dan akhirnya tercetus pada tahun 2016, saya mengeluarkan obat tradisional yang paling digunakan dulu pada zaman dulu, yaitu berbagai jenis minyak dengan kandungan-kandungan energinya yang kuat. Nah, saya dari pengalaman saya, minyak itu sangat menolong sekali karena pengobatan tempo dulu ada 3 jenis, yaitu dengan cara diminum berupa jamu, dengan cara digosok di kulit berupa minyak atau parem, dan bisa berupa parem. Dan saya hampir 3 bulan pakai Faras, tak pikir tanya ya. Dan sangat menyenangkan sekali, ternyata pengobatan lewat kulit sekarang mulai diakui di dunia barat dengan istilah transdermal, yaitu bisa dimasukkan lewat kulit. Ya, baru 50 tahunan lah baru mulai diakui bahwa pengobatan lewat kulit mulai diakui, dan ternyata nenek moyang kita sudah menggunakan pengobatan lewat kulit ini sudah ribuan tahun, dan mereka karena kita terdiri dari punya rempah-rempah yang begitu banyak, dicari saripatinya berupa minyak obat. Nah, sekarang minyak obat sangat sedikit sekali ada yang mengikuti cara pembuatan tradisional tempo dulu, yang dimana menggunakan minyak-minyak atsiri yang kurang lebih minyak farasin ada 108 tanaman obat. Dan sifat pengobatan tempo dulu itu lebih mementingkan gaya hidup atau kualitas hidup kita, kualitas hidup ya. Sebentar saya hidupin share slide saja. Jadinya, sebentar saya share slide. Sampaikan yang belum pernah mungkin saya kasih tahu, satu hal saya ingin sampaikan. Orang zaman dulu berdua hal yang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari. Dua yang tidak bisa dihindari. Satu, sakit. Nomor 2, mati. Itu yang tidak bisa dihindari. Nah, karena tahu 2 hal itu yang tidak bisa dihindari, maka yang dengan kualitas hidup yang prima. Jadinya, walaupun kita pernah sakit, tapi kita sembuh kembali dengan kualitas kesehatan yang kembali prima. Jadinya di sini yang sangat dipentingkan sebenarnya adalah gaya hidup. Yang paling sangat dipentingkan adalah gaya hidup. Tapi sayangnya ilmu ini pada zaman dulu nenek moyang kita hanya berlaku di kalangan istana.
kalangan istana. Jadinya catatan-catatan itu hanya ada di kalangan istana. Rakyat jelata tidak begitu tahu detail metode-metode pengobatannya dan bersyukur ada catatan-catatan yang masih tersimpan. Jadinya sebenarnya gaya hidup itu yang paling penting. Jadinya ketika sakit, bagaimana kita segera sembuh dan kembali normal. Nah, kalau kita makanya saya pribadi sangat jarang sekali pakai obat-obatan kimia karena pengalaman saya pengen cerita dulu ya sebelum saya masuk ke materi. Saya cerita dulu. Saya usia 3 tahun polio. Saya pernah polio dan waktu itu saya menggunakan obat-obatan dokter. Bapak saya menggunakan berbagai jenis, dicari obat dokter spesialis. Hampir 2 tahun tidak bisa sembuh kaki kanan. Saya nggak tahu kanan atau kiri ya. Saya sudah lupa, nggak begitu ingat orang ini cerita bapak saya. Saya tidak bisa jalan, salah satu kaki saya tidak bisa digerakkan. Setelah 2 tahun bersyukur ada orang Lombok datang menawarkan minyak waktu itu. Menawarkan minyak dan saya dikasih minyak Lombok karena dia mau pulang ke Lombok, dia kasih minyaknya itu. Dan ternyata saya bisa sembuh dengan minyak tersebut dan saya sering berjemur di pantai dan disiram dengan pasir pantai kaki saya dan ternyata bisa sembuh. Tapi sayangnya setelah itu kekebalan saya menurun, saya gampang sekali sakit dan puncaknya itu sekitar SD atau SMP kelas 1 itu saya keracunan minum minyak tanah. Saya keracunan, itu yang menyebabkan saya lagi masuk rumah sakit, saya makan obat-obatan lagi, dan semenjak saat itu saya sakit-sakitan, jadinya gampang sekali demam, setiap minggu demam dan sebagainya, dan akhirnya semenjak saya kuliah, saya memastikan diri belajar tentang pengobatan, karena saya tidak mau sakit. Karena sebenarnya, makanya saya bilang, kualitas hidup itu yang paling penting. Boleh sakit, tapi setelah sakit jangan sakit-sakitan. Setiap minggu demam, setiap minggu batuk, pilek. Dan setelah saya komitmen menjalankan gaya hidup yang disarankan oleh pengobatan tempo dulu, 100%, semenjak saya kuliah, itu sama sekali selama saya usia 18 tahun sampai sekarang 42 tahun, itu belum pernah sakit. Sama sekali belum pernah sakit, jadinya jarang sekali sakit setelah saya merubah gaya hidup saya. Benar-benar saya merubah dengan apa yang diajarkan di buku tersebut. Di catatan-catatan nenek moyang itu. Dan mulai saat itu saya percaya, oh ternyata sakit boleh, tapi setelah sakit jangan sakit-sakitan lagi. Sakit yang sama nggak boleh terulang. Nggak boleh sama sekali. Jadinya sistem kekebalan tubuh itu paling dipentingkan. Bagaimana kita mengalami kesehatan yang prima. Benar-benar mengalami kesehatan yang prima. Nah, kualitas kesehatan yang prima itu ditentukan oleh 3 faktor. Menurut nenek moyang kita, ditentukan oleh 3 faktor. Nomor 1, itu makanan kita harus sehat. Nomor 2, pikiran kita harus sehat. Terus ini yang nomor 3 ini yang jarang kita ketahui, yaitu bagaimana menjaga energi tubuh kita tetap seimbang. Karena tubuh kita itu adalah sebuah energi yang dijaga harus tetap seimbang. Itu yang penting. Jadinya makanan, pikiran, dan energi. Jadinya makanan, pikiran, dan energi ini sangat penting sekali. Nah, banyak makanan zaman sekarang kan, makanan seperti apa yang disebut dengan makanan yang sehat menurut orang tempo dulu. Itu adalah makanan yang berenergi. Saya bilang ya, makanan yang berenergi. Karena orang zaman dulu tidak pernah tahu kandungan vitamin A, vitamin C, karbohidrat, dan sebagainya. Orang zaman dulu nggak tahu. Tapi mereka selalu menentukan makanlah makanan yang ada nyawanya atau ada energinya. Ada energinya atau ada powernya. Saya ngasih contoh. Contoh ini sebelum saya masuk ke
bagaimana saya ngobatin sakit saya karena COVID ya. Saya ngasih contoh beras. Saya terus cerita tentang beras ini. Orang zaman dulu, nenek moyang kita menyimpan padi, bukan beras. Orang zaman dulu itu menyimpan padi, bukan beras. Kenapa? Karena kalau padi disimpan, itu akan energinya tetap utuh. Kalau dia bersimpan berupa beras, itu akan menjadi sampah. Saya ngasih contoh sederhana. Padi yang sudah disimpan di lumbung tahunan, atau beras, nah padi ini kalau kita taruh di air, di kapas yang isi air, itu dengan tunggu beberapa hari, padi ini akan tumbuh menjadi benih. Tapi beras kita taruh di air di atas kapas, dia membusuk. Dia membusuk. Itu artinya apa? Beras yang disimpan lama itu sudah tidak ada energinya atau tidak ada rohnya. Tapi padi, walaupun disimpan tahunan di lumbungnya padi, kalau kita taruh lagi di air, dia tumbuh lagi. Itu artinya apa? Ada energinya. Makanya orang zaman dulu pintar sekali memilih makanan-makanan sehat. Makanan sehat itu apa? Ya padi, kalau dia mau masak ditumbuk. Buah yang baru, segar, baru matang di pohon diambil. Jadinya sayur di mereka metik langsung dimasak, dimakan. Tidak pernah mereka menanak nasi, itu lebih dari 1 hari mereka simpan. Kalau kita kan sekarang pakai magic jar, bisa nasi 3 hari itu kita habiskan. Padahal itu sebenarnya itulah kenapa kita gampang sekali sekarang terkena diabetes dan seterusnya. Karena energinya hampir nol. Snack-snack makanan kita bermasalah, kita snack apa segala macam, ya snack, roti itu kan sudah junk food istilahnya, makanan sampah, junk food, roti apa sebagainya, itulah yang menyebabkan kita kenyang tapi terasa lapar. Dan yang paling gampang kita kena adalah pencernaan kita dan sistem kekebalan tubuh kita. Itu sistem kekebalan tubuh kita. Benar-benar ya. Jadinya sistem kekebalan tubuh kita sangat kena. Sehingga kita wajib menjaga makanan nomor 1. Jadinya saya rekomendasi. Terus terang, saya ingin to the point saja. To the point saja. Beberapa waktu ini sebelum Lebaran, saya mendadak demam, tidak karuan. Sebelumnya batuk-batuk, beberapa hari kemudian demam keras. Dan setelah Lebaran itu batuk-batuk. Dan waktu Lebaran baru hari pertama kerja, itu kita ada tes COVID di kantor. Dan ternyata satu keluarga saya, termasuk yang di rumah, Kadek Susanti, positif terkena virus COVID-19. Positif. Nah, saya ingin menceritakan, saya sangat memberitahu kepada rekan-rekan hati-hati sama penyakit ini. Benar-benar hati-hati sama penyakit ini, kalau bisa jangan sampai kena. Karena kalau tanpa persiapan kita kena sakit ini, kalau kita dengan gejala, kita kena dan kemudian gejalanya muncul, itu benar-benar bisa berpengaruh. Bisa benar-benar serius kita bisa lewat. Terus terang saya bilang, bisa serius kita bilang. Jadinya saya sangat, kalau bisa, jangan sampai kena. Tapi kalau Anda kena, Anda sudah memiliki pikiran yang matang, apa yang harus dilakukan ketika kena COVID ini. Karena terus terang, yang diserang ini, penyakit COVID ini 2. Terus terang, kalau saya pribadi yang kena ya, 2 yang diserang. 1, nafas sulit sekali, batuk, dan seperti kita tidak bisa bernafas. Kalau kita tidak tenang, itu kecenderungan kita akan jadi masalah. Kalau kita tidak bisa tenang atau tidak kita bisa apa yang harus dilakukan, itu terus kemudian yang kedua yang diserang itu adalah pikiran. Karena waktu pertama kali saya demam, itu tubuh luar biasa sakit. Seluruh tubuh saya sakit sekali.
Kalau disentuh pun, saya matiin aja ya ini ya, sementara ya. Oke, cara matiin dulu. Matiin slide-nya, oke. Jadinya tubuh ini, seluruh tubuh saya terasa sakit. Disentuh gini aja ya, lihat tangan saya sentuh gini aja, seperti disayat apa, jilet itu, disayat pisau. Terus pas keluar, kena angin, langsung semua sakit badan saya waktu itu. Waktu itu saya belum tahu bahwa saya kena COVID waktu itu. Sakit sekali. Tapi kemudian malamnya demamnya sangat tinggi, menggigil. Satu, saya menggigil. Terus saya baru berpikir, karena saya ada batuk-batuk, saya berpikir kemungkinan saya kena COVID ini gitu. Tapi saya nggak minum obat waktu itu. Sama sekali sampai sekarang pun saya nggak minum obat sama sekali. Kemungkinan saya COVID. Tapi ketika malam hari, yang paling sulit saya lakukan adalah bernafas. Yang paling saya sulit lakukan adalah bernafas. Tapi waktu itu saya sadar, nafas itu paling penting. Jadinya saya mulai bernafas, saya berusaha narik nafas, batuk lagi, sampai pernah nggak Anda merasakan batuk tanpa henti, sampai sulit bernafas seperti itu? Dan ketika berhenti, nafas kita pendek-pendek. Kalau Anda pernah ke Tibet atau ke Himalaya, di situ oksigennya rendah, seperti itulah rasanya. Seperti kita narik nafas tapi nggak dapat oksigen. Saya nggak tahu, mungkin paru-parunya bermasalah dan sebagainya, karena hampir puluhan tahun saya nggak pernah sakit. Ini tumben baru satu kali ini aja sakit. Jadinya saya lumayan, buat saya kaget waktu itu. Buat kaget. Jadinya nafas susah, batuk nggak karuan, terus demam, tubuh saya sakit semua. Sakit semua. Terus saya nggak ceritakan ya, besoknya istri saya kena, besoknya terus kemudian adik saya kena. Itu saya tidak akan ceritakan, saya ceritakan diri saya sendiri saja. Dan apa yang saya lakukan waktu itu, pertama kali yang saya lakukan adalah saya minta dibikinin air jahe hangat. Terus terang, air jahe hangat supaya saya tahu nomor satu, kekebalan tubuh akan naik kalau tubuh kita hangat. Jadinya saya minum air jahe hangat, karena nggak bisa bikin air jahe hangat secara rutin waktu itu, malamnya hangat terus, nggak bisa, nggak susah. Jadinya saya minta juga dibelikan apa namanya waktu itu, minuman yang ada minnya, kayak sekelas tolak angin itu saya. Cuma yang paling penting waktu itu saya coba pakai minyak faras. Saya minta istri saya waktu kemarin itu, saya minta gosok pakai minyak faras. Itu dampaknya tipis sekali. Kok bisa ya, tetap sakit sekali badan semua. Saya berpikir. Terus saya mulai ingat waktu itu, agak ingat saya, oh, virus ini adalah penyakit yang bersifat mendadak dan tubuh butuh energizing. Karena minyak faras ini fungsinya adalah untuk pengobatan penyakit jangka panjang. Pengobatan penyakit jangka panjang. Jadinya bukan penyakit yang bersifat mendadak. Jadinya saya langsung waktu itu minta pakai Farar Hot. Ini yang jadinya ada min, ada penghangatnya, ada energizingnya, ada pemberi energi. Saya minta dibalurin ini, cuma tetap saya campur dengan Faras klasiknya. Jadinya ini lebih banyak. Ini lebih banyak saya pakai Faras Care Hot yang merah ini, karena kalau saya pakai VR79 itu isinya dikit. Jadinya ini yang saya pakai yang 60 mili, yang Care Hot. Jadinya saya masuk, dituangkan, terus istri saya gosokin saya pelan-pelan sekali, karena disentuh itu nyerinya luar biasa. Nyerinya luar biasa. Saya minta gosokin. Pertama kali digosokin pakai Faras biasa, nggak ada pengaruhnya. Kok masih tetap ya nggak enak, nggak ada perubahan sama sekali. Saya langsung minta 2 jamnya lagi, saya minta terus tiap Faras Care Hot ini. Nah, waktu saya dipakein Faras Care Hot, itu mulai tubuh bisa saya sentuh. Saya nggak tahu penyebabnya, karena saya tahu ini energizing fungsinya. Karena ada dua. Saya menciptakan 2 minyak ini fungsinya berbeda. Ini untuk penyakit jangka panjang, ini untuk penyakit yang bersifat mendadak. Seperti mual, pusing mendadak, pingsan, dan sebagainya itu ini. Karena mengandung, memberi kekuatan energi. Saya pakai ini. Saya gosokin di daerah dada, terutama tulang rusuk ini sakit sekali. Tenggorokan, di daerah hidung. Terus yang paling banyak itu digosok di seluruh punggung. Paling banyak. Pokoknya jangan ada pijat, saya bilang, digosokin aja. Saya digosokin aja. Nah, malamnya itu
rasa nyeri itu mau menurun. Rasa nyeri itu mau menurun, tapi saya ngasih tahu ya ceritanya ini ya. Tapi nafas saya pendek sekali. Pendek sekali, sampai seperti susah nafas, dan kadang-kadang kalau keluar batuknya bisa bermenit-menit sampai nggak berhenti, dan kalau berhenti itu nafasnya pendek. Dan terus saya minum air jahe. Kalau saya bisa minum air jahe, saya minum air jahe. Saya minum waktu itu kejadiannya. Dan saya kagetnya itu agak tengah malam, itu karena saya demamnya agak tinggi, nafasnya pendek, itu muncul, ternyata saya baru ngerti, itu diserang pikiran, itu saya banyak berhalusinasi. Jadinya banyak pikiran-pikiran yang nggak jelas, seperti antara sadar dan tidak, itu muncul kenangan-kenangan memori-memori yang tidak jelas. Ada muncul kan karena waktu itu sebelum-sebelumnya di Facebook ada orang COVID meninggal, terus keluarga yang meninggal, muncul di pikiran. Ternyata yang diserang itu pikiran. Banyak sekali. Dan pada saat itulah pentingnya, saya bilang, kita harus bisa tenang dalam keadaan itu. Karena ada orang-orang yang memanggil yang tidak jelas itu. Memanggil. Dan ketika saya bisa tenang waktu itu, saya tarik nafas panjang, yang terjadi apa? Saya merasakan seluruh tubuh saya berdetak, jantung saya terasa. Jadinya saya fokus sama tubuh saya waktu itu ya. Setiap orang mungkin berbeda pengalamannya. Pengalamannya tubuh saya berdetak, jantung saya ini, nafasnya terasa sekali. Sampai saya tidak ada gejala paru-paru apapun, tapi waktu itu suara nafas saya kedengaran. Ngik, ngik, seperti itu. Seperti orang sakit apa namanya? Kalau suara itu tuh, asma. Tumben saya pertama kali merasakan seperti orang asma. Karena seperti ada radang di parunya. Nah, pada saat itulah saya pegang, saya ambil minyak sendiri, saya pegang dada saya, sambil narik nafas, saya pegang jantung saya, tarik nafas, terasa detaknya. Saya gosokin, terasa, terus lagi menghayal. Nah, pada saat itulah saya mengerti, saya sadar, oh ternyata COVID ini menyerang dua. Pernafasan sama pikiran. Yang diserang itu pernafasan sama pikiran. Pikiran kita, kalau kita nggak kuat, makanya banyak orang yang sudah hopeless, menyerah itu pasti lewat. Dan orang yang di rumah sakit sendiri, merasa sendiri, itu berat sekali menghadapi COVID sendirian di rumah sakit, itu bisa lewat. Pada saat malam hari, terus terang, saya mengenal teknik keseimbangan tubuh, karena saya sudah terlalu saking banyaknya, saya kasih minyak, saya ada teknik tertentu untuk menghangatkan tubuh saya, supaya aliran energinya kuat. Saya namakan teknik ini adalah teknik keseimbangan meridian, menyeimbangkan meridian. Jadinya apa yang saya lakukan waktu malam hari itu, ketika saya tidur, saya nepuk-nepuk hampir seluruh jalur meridian tubuh saya setelah saya kasih minyak paras ini. Ini malam hari jam 3, jam 4 itu, karena saya terus terang nggak bisa tidur karena nafas pendek. Yang saya lakukan adalah nepuk-nepuk seperti ini ya. Jalur meridian ini jalur meridian penting. Nanti saya kasih tahu ini daerah dada juga jalur meridian penting. Atau jalur energi tubuh kita penting. Kalau kita bisa baca aura itu di daerah dada ini, jadinya pusat cakra ini penting daerah ini. Sama di tangan. Jadinya saya nepuk seperti ini ya. Anda bisa lihat apa yang saya lakukan ini. Setelah saya kasih minyak, saya tepuk seperti ini. Seluruh tubuh saya tepuk-tepuk begini. Terus lagi satu, saya ingat keseimbangan energi sama penama energi. Saya tepuk seperti ini. Saya tepuk seperti ini ya. Terus kemudian, ini kurang lebih 7 putaran. Sampai terasa sakit sekali. Terus itu mendadak, itu secara energi, setelah saya ada minyak, itu sudah membaik, mendadak secara energi tubuh saya seperti sadar bahwa kita lagi berperang. Nah, di sini tempatnya. Terus kemudian di daerah sini, agak tepuk, agak keras. Saya sudah waktu itu merasa tidak begitu sakit, walaupun masih terasa sakit. Saya tepuk di daerah sini, meridiannya. Tepuk ya. Karena jalur meridian kita nggak tahu secara persis, jadinya kita tepuk biar tersakiti tubuhnya, biar sadar. Terus kemudian saya tepuk di daerah dada sini. Itu mendadak
Saya setelah kasih minyak dan saya kasih tepuk begitu, mendadak saya keluar keringat. Dan menggigil saya mendadak hilang. Waktu itu mendadak hilang. Dan Anda coba sekarang, kalau itu teman-teman kalau mau coba saja lihat, kalau Anda tidak sempat ngasih minyak, langsung coba tepuk tangan Anda sekarang, rasakan perbedaannya. Terasa nggak suhu tubuh Anda mau keringetan atau mau naik? Coba Anda lakukan. Coba lakukan sendiri. Agak keras tepuknya seperti ini. Tangan kiri, tangan kanan Anda ditepuk sampai mias itu apa bahasa Indonesia Anda? Seperti agak kebas rasanya dipukul. Seperti ini. Coba agak keras. Terus kemudian di daerah dada Anda pukul. Terus di daerah sini Anda pukul. Kalau Anda pernah ikut seminar saya, Anda akan paham untuk kenapa kita tepuk tubuh ini ya. Seminar waktu secara langsung. Coba Anda lakukan kurang lebih 1 menit, saya tekan tunggu. Terasa nggak suhu tubuh Anda langsung naik? Atau Anda akan cenderung keringetan kalau Anda di ruangan ber-AC? Coba lakukan pukul-pukul tubuh Anda. Ini lumayan memberi respon, jantung Anda berdetak lebih kencang. Terus nafas Anda bisa lebih panjang. Atau nafas Anda akan otomatis, paru-paru Anda akan terbuka dengan sendirinya. Paru-paru akan terbuka dengan sendirinya, nafas jauh lebih enak. Coba lakukan dulu, karena saya pengen Anda melakukan ini. Karena ini bisa untuk memperbaiki benar-benar detak jantung, energi tubuh, dan lagi satu untuk nafas kita jauh lebih plong. Terus pikiran kita nggak kemana-mana, bisa konsentrasi sama tubuh, tidak ingat-ingat lagi ketika kita seperti kurangan oksigen, pikiran kita melayang, ingat-ingat yang tidak jelas dan didatangi orang-orang yang sudah meninggal itu. Saya pengen lihat komennya, kalau Anda sudah, ada nggak terasa lebih? Oke, ini ada yang sudah komen. Saya nggak tahu Eka ya, keringetan jadinya. Saya sering tepuk di dada ketika sesak, dan itu rasanya nafas jadi teratur dan nggak sesak lagi. Bener Pak, berkeringat, keringatan. Badan jadi hangat. Arah tepukan berpengaruh nggak pengaruh. Jadinya bisa dari bawah ke atas seperti ini ditepuk ya. Sampai ke dada, ke leher di sini. Terus dari sini, ini namanya terapi keseimbangan energi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadinya titik meridiannya. Terus kemudian di daerah di sini ke bawah, terus terutama di daerah dada Anda tepuk seperti ini. Langsung nafas akan jadi panjang, Anda akan suhu tubuh naik, Anda akan keringetan. Nih, lihat, saya pengen lihat komen-komennya dulu ya. Nafas lebih plong, Yosep. Maksudnya memang ya lebih Yosep, nafas lebih plong, bener. Suhu tubuh jadi naik. Terasa Pak mulai menghangat. Tengkuk mulai sumuk. Kata orang Jawa sumuk itu apa ya? Keringetan ya, panas. Keringetan, enak Pak. Ya benar, badan hangat, keluar keringat, berkeringetan, tangan terasa semutan. Ya semutan itu bagus, jadinya Anda akan ngerasa. Oke, badan hangat, keringetan, gerah tapi agak sedikit ingin muntah. Berarti jangan tepuk di daerah perut ya kalau ingin muntah, tepuk di dada aja. Nafas bisa lebih panjang, badan lebih hangat, keringetan, denyut nyadi lebih cepat. Bagus itu denyut nyadi lebih cepat. Jadinya kita merangsang tubuh untuk mengeluarkan sistem kekebalannya atau energi tubuh lebih kuat. Nanti kalau saya sempat saya kirimkan videonya kepada Anda semua. Setelah Anda gosok minyak, lakukan tepuk-tepuk ini. Ini penting karena ketika Anda tidak punya ilmu ini, ketika mendadak kena virus, baik itu flu, pilek maupun kena COVID, Anda akan kebingungan karena nafas pendek, terus kemudian kita nggak bisa merasakan apapun yang kita makan, nggak kerasa, terus pikiran kita stres, tertekan. Kenapa halusinasi? Kenapa kita berhalusinasi? Karena oksigen ke otak turun, itu intinya. Oksigen ke otak melemah sehingga kita, karena saya pernah berada di Tibet, itu gampang sekali kita pingsan karena kekurangan oksigen. Kan di Tibet, Himalaya itu tinggi. Kadar oksigen rendah. Nah, di sini juga sama. Kalau kita kena COVID, itu makanya dikasih alat bantu untuk pernafasan dan sebagainya. Karena kita tidak bisa bernafas, pendek sekali kita dirangsang.
Seperti itu. Makanya penting, ini kenapa saya rekomendasi bukan minyak faras klasiknya, saya rekomendasi ini atau yang ini, karena ini merangsang plong atau merangsang energi. Ini digosokkan, itu plong sekali, dan Anda tepuk-tepuk, energinya tambah memuncak dia. Terus apalagi Anda tambah minum air jahe hangat. Sebisa mungkin minum air jahe hangat, supaya suhu tubuh kita, energi tubuh kita meningkat. Dan ini sama sekali terus terang waktu itu, kalau istri saya minum penurun panas, karena dia terbiasa minum penurun panas. Tapi saya nggak terbiasa, karena saya tidak mau memang. Sudah komitmen, pokoknya sebisa mungkin kalau tidak parah sekali, saya tidak akan minum obat, intinya gitu. Makanya saya pakai jahe, terus bubur, itu aja saya makan, minyak ini, terus saya rutin tepuk-tepuk, terus kalau pagi hari, saya berusaha kena sinar matahari, saya jemur diri saya setelah saya gosokin minyak paras ini. Jadinya saya selang-seling sama klasik sama yang ini. Kalau saya merasa ngedrop, saya pakai yang Care Hot yang 60 mili ini. Ya, suhu badan naik ya, langsung terasa keringetan, badan jadi hangat. Makanya itu yang disebut dengan menjaga sistem keseimbangan energi. Menyeimbangkan kembali energi kita supaya kita punya power. Karena prinsipnya gini, virus itu gampang pergi dari tubuh, tapi kalau dia tidak pergi, dia akan membunuh kita gitu. Nah, prinsipnya melawan virus itu adalah kekebalan tubuh kita kuat atau kita mendadak punya energi. Orang OTG tanpa gejala itu sebenarnya sistem kekebalannya dia kuat karena faktor usia dan sebagainya. Tapi kalau kita usia di atas 40 tahun, benar-benar hati-hati. Hati-hati sekali kalau kena COVID ini. Karena tumben dia menyerang pernafasan. Ya, badan jadi hangat, jantung jadi lebih cepat. Enakan bernafas, badan hangat, berkeringat longgar ya. Sangat berkeringat padahal di bawah AC. Siapa nih? Sandra Mustika, terasa lega nafasnya. Iya, banyak yang komen ya. Jadinya Anda bisa lakukan itu untuk penyakit yang bersifat mendadak. Dan sakit ini, kondisi ini untuk nepuk di tangan orang yang mendadak serangan jantung. Jantung yang langsung mendadak pingsan itu ditepuk, tapi lebih keras lagi di daerah tangan di sini, di daerah sini ya. Kita yang nepukin dia lebih keras, agak keras. Tapi saya tidak cerita itu lebih detail. Saya gunakan ini untuk penyembuh terapi ketika kita kemungkinan COVID. Walaupun kita belum cek dan sebagainya, kemungkinan kena COVID. Berbagai jenis metode, tapi ini yang paling bisa secara mandiri Anda lakukan atau Anda lakukan kepada orang terdekatnya sebelum Anda ke dokter. Saya rekomendasi ya di rumah aja, masih bisa ditangani sendiri. Karena di dokter kita akan kebingung. Kalau di rumah sakit diisolasi, kita kan nggak bisa ditengok sama keluarga. Kalau saya sih, ini kan pandangan saya. Pandangan saya karena obat COVID sendiri itu nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana meningkatkan energi tubuh kita. Meningkatkan energi tubuh. Kalau energi tubuh kita kuat, kita akan sehat. Jadinya lakukan terapi, makan, walaupun tidak terasa enak makan, usahakan makan bubur atau apapun yang gampang dicerna. Yang hangat, usahakan makanan itu hangat. Air, kalau bisa air jahe, itu hangat juga. Airnya semua hangat. Supaya membuat plong. Kalau bisa ditambah daun mint. Kalau nggak ada daun mint, ya nggak usah, air jahe aja udah membuat tubuh kita menjadi hangat. Prinsip saya itu. Jadinya minyak faras kita gunakan, boleh dicampur atau kita selang-seling pakai minyak yang hot ini. Karena ini penting, bukan hanya yang klasik aja. Bukan hanya yang klasik. Dan setelah saya lakukan itu secara rutin, saya demam hanya 2 hari. Yang puncak demamnya itu hanya hari pertama, hari kedua sudah langsung ngedrop. Dan saya sudah sehat. Terus kemudian pasca penyembuhannya itu cepat sekali. Pasca penyembuhannya, saya sudah cepat sekali negatifnya, sedangkan adik saya itu sudah hampir 2 minggu dia dites COVID masih positif dia. Masih positif karena dia nggak mau ditengokin dan sebagainya. Dia ternyata hanya mengurung diri, tidak melakukan apapun, itu ternyata lebih lama. Dan saya jauh lebih cepat freshnya, segarnya. Makanya saya bilang, yang penting
Sakit boleh, tapi bagaimana kita menjadi sehat dan kemudian kembali normal, kualitas hidup kita menjadi lebih nyaman. Makanya penting sekali menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita, saya akan masukkan slide lagi sebentar, Dewa, bisa nggak? Banyak sekali komen, saya nggak bisa ngelihat komennya ya, terlalu banyak bergerak. Nanti saya lihat lagi. Saya akan tunjukkan slide dulu sebelum saya nanti kasih terapi. Saya tidak, oke ya. Nah, saya tidak ini, saya lewatin ini. Nah, ini yang saya maksud keseimbangan energi itu tubuh kita akan menjadi energinya semakin bagus. Ketika tubuh kita dikasih minyak dan kita tepuk-tepuk dan pikiran kita akan menjadi mawas karena terasa sakit di tubuh kita atau minyaknya karena mengandung mentol, tubuh kita akan menjadi panas dingin karena kandung mentol dan pala yang sangat kuat karena minyak cengkeh, itu akan menyebabkan tubuh kita berusaha dia kembali seimbang. Seperti gambar yang di kiri. Kalau yang di kanan itu orang lagi sakit, sangat gampang sekali virus menyerang kita. Apalagi di daerah paru-paru. Anda tahu paru-paru kan sistem pertahanan. Kalau di polaritas 5 unsur itu sebagai tentaranya paru-paru. Tentara diserang ya habislah kita. Makanya sifatnya sangat mendadak sekali untuk itu. Nah ini makanya ini biolistrik tubuh manusia, ini yang harus kita jaga terus-menerus dari pikiran sama makanan. Nah, kalau kita tidak ngomong masalah sehat ya, atau saya tidak ngomong masalah COVID. Cara yang paling gampang menjaga pikiran supaya stabil, cara paling gampang, karena pikiran itu terkait sama nafas. Kalau pikiran kita tidak tenang, nafas kita akan tidak teratur. Tapi kalau kita tenang pikirannya, nafas akan sangat teratur. Seperti orang meditasi atau habis sholat, pasti nafas kita panjang sekali dan sangat lembut. Tapi kalau kita lagi marah, nafas kita pendek. Nah, cara paling sederhana menjaga pikiran kita tetap tenang, ada dua. Saya waktu COVID, saya memakai aromaterapi. Ini ya, kalau lagi sakit, itu menjaga pikiran kita tenang itu pakai aroma. Walaupun saya tidak membau waktu itu di awal-awal, tidak bau apapun, tapi saya pakai waktu itu yang apa? Peppermint. Ada peppermint nggak? Saya pakai peppermint waktu itu supaya merangsang hidung saya, tapi minimum sistem saraf saya terbantu. Dan ini sangat menolong saya pakai aromaterapi yang ini. Saya pakai yang peppermint, yang rosevara, yang peppermint. Tapi kalau Anda sehat, bagaimana menjaga pikiran kita tetap bagus atau baik? Kalau kita sehat, caranya apa? Ya selain doa atau sholat, caranya adalah olahraga. Caranya menjaga olahraga atau jalan. Dan olahraga yang paling baik adalah olahraga yang tanpa kompetisi atau tidak ada pertandingan. Olahraga itu yang paling bagus adalah jalan kaki. Jadinya tidak ada bertanding dengan siapapun. Kalau main bulu tangkis kan ada seperti kita perang. Berarti pikiran tetap pengaruhnya ke stres. Jadinya untuk menjaga pikiran sama nafas kita sehat, terkendali, itu ketika sehat adalah dengan cara olahraga. Supaya sistem keseimbangan di sini, saya ngasih tahu gambar ini ya, ininya. Kelihatan enggak saya kalau lagi nunjuk gini deh? Ya, supaya tidak seperti ini, supaya stabil seperti ini menjaga pikiran, selain makanan yang baik, itu adalah olahraga. Terus kemudian Anda pagi hari berjemur sinar matahari menggunakan minyak faras. Itu bagus juga. Nah, paling bagus sih, paling aman kalau tanpa obat, benar-benar tanpa obat adalah olahraga. Olahraga itu bukan hanya menguatkan fisik, tapi menjaga pikiran. Kalau Anda pernah olahraga, itu yang paling pertama terasa fresh apa? Pikirannya. Apalagi kita jalan pagi, misalnya di lapangan atau di alun-alun kota, misalnya kita jalan kan, muter jalan 2 putaran atau 3 putaran saja, yang penting nafas kita terasa plong, itu bagus untuk menjaga pikiran. Dan keseimbangan itu paling bagus adalah malam hari ada sentuhan untuk menjaga keseimbangan. Kan ada 3 saya bilang ya. Kasih sayang atau sentuhan. Ini saya bilang teori ini adalah untuk menjaga hidup kita awet muda, panjang umur, dan kalau setelah sehat, kualitas hidup kita tidak menurun.
Apa maksudnya kualitas menurun itu? Contohnya begini, kita sakit di operasi. Setelah operasi, bisa nggak kualitas hidup kita menjadi prima 100%? Kan tidak. Misalnya anggap habis operasi kanker, pasti kita ngedrop, kesehatan kita menurun 50%. Berarti kualitas hidup kita sudah menurun, lari kita nggak bisa nafas, susah. Terus kemudian lambut lontok. Nah itu yang saya maksud kualitas. Boleh sakit, tapi setelah sakit kembali prima. Itu yang penting. Karena sakit itu adalah keniscayaan. Jadinya sakit dan mati itu udah pasti dalam hidup kita. Tapi bagaimana setelah sakit tetap kita sehat prima, bisa menikmati hidup, bisa berjalan-jalan, kita bisa menjaga kembali. Makanya saya bilang, satu, jaga makanan yang berenergi. Saya nggak tahu makanan yang berenergi itu seperti apa ya. Minum air kelapa, minum buah yang segar, makan makanan yang sehat. Terus kemudian roti-roti kurangin, makanan instan kurangi. Tuh, minum air putih yang banyak, itu penting. Nomor dua, menjaga pikiran. Itu pastinya olahraga. Sehingga Anda pikiran dan nafas ini penting, itu olahraga. Terus yang nomor tiga, menjaga keseimbangan energi. Itu cara menjaga keseimbangan energi adalah sentuhan atau kasih sayang. Sentuhan, cinta, dan kasih sayang. Jadinya bagaimana rumah tangga yang baik, energinya itu akan menjadi baik ya. Sentuhan, apa namanya, cinta, kasih. Sentuhan lah, seperti anak kita gendong itu, dekapan, pelukan itu penting sekali. Ini penggantinya adalah setiap malam kalau Anda bisa, gosoklah minyak faras ini. Kalau Anda ingin benar-benar sehat. Karena ini rempah yang sudah diolah menjadi minyak obat yang berenergi. Seperti padi tadi. Ini minyak faras yang ada energinya. Jadinya dia akan bekerja. Jadinya saya rekomendasi, baik Anda dalam keadaan sehat maupun sakit, minimum menjelang tidur, gosokkan minyak faras oleh pasangan Anda. Seperti itu. Gosokkan minyak faras itu akan memberikan sentuhan cinta, dan samping itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, karena tubuh kita menjadi yang nomor 3 ini, energi menjadi seimbang dan selaras. Seperti itu. Ini yang saya tekankan, karena saya khawatir sekali, karena virus itu tidak nampak. Saya bilang, virus itu tidak nampak, karena yang kena COVID, waktu saya kena COVID itu hanya bertiga di rumah, saya, istri, dan saya memang bertiga aja di rumah sama adik saya satu, bertiga. Saya tidak pernah kemana-mana. Dan orang kantor itu 100% waktu dites bersih dewa semua ya. Bersih 100%. Padahal pergaulan saya hanya ke kantor. Nah, saya dapatnya di mana? Ya saya, ya anggaplah virus itu nggak kelihatan, dia terbang ke rumah saya pikirannya gitu aja sih waktu itu. Karena saya nggak kemana-mana, tapi kok saya bisa kena, orang kantor 100% nggak kena. Jadinya saya berpesan di sini, kita tidak bisa menghindari virus itu 100%, kita nggak tahu kita kapan kena, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga sistem imun tubuh. Sistem energi tubuh kita sudah siap. Ketika dia datang, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah siap. Seperti menghadapi ketika kita pilek misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu yang harus dilakukan. Menjaga pikiran tenang. Kasih minyak apa yang harus kita pakai. Terus kemudian bagaimana ketika nafas kita agak kurang plong, nafas kita pendek-pendek, berarti kita pukul-pukul. Seperti itu. Minum air jahe. Terus minum bubur, ya makanan yang bersifat hangat semua. Bubur hangat lah, apapun yang bersifat hangat. Jangan yang dingin-dingin pokoknya. Minum yang hangat. Anda jadinya tahu apa yang harus dilakukan. Gosok minyak setiap 1 jam, terus di ruangan Anda kasih peppermint yang pakai aroma ini, jadinya sudah ada persiapan apa yang harus dilakukan. Dan ketika Anda sehat, Anda tahu Anda harus menjaga sistem imun tubuh kita supaya menjadi sehat. Seperti itu. Ya. Nah, ini tubuh ini sebenarnya seperti energi vital, saya tidak akan sebutkan ini. Saya akan sebutkan, saya tidak jelaskan kandungan minyak faras apa, saya anggap semua sudah tahu, Anda bisa baca. Dan di daerah mana yang harus dibalurkan ini penting ya. Daerah mana, itu untuk sakit apapun, itu dibalurkan, itu di telapak kaki, tulang belakang, dan di tempat yang bermasalah. Waktu saya sakit, saya banyak balur di tulang punggung dan di daerah dada. Di daerah dada, tenggorokan ini benar-benar saya gosokin minyak.
Setiap 1 jam, 2 jam sekali saya gosokin minyak. Karena saya nggak bisa tidur, napas saya pendek, saya gosokin terus. Terus seperti itu, tubuh saya mulai terasa plong. Ini saya tidak akan jelaskan secara detail kenapa harus telapak kaki. Nanti, gak ada suara ya? Pak, di sini normal suaranya, Pak. Slide-nya enggak apa-apa. Oh, slide-nya nggak jalan. Oh iya ya, nggak jalan slide-nya. Saya jalanin slide nggak jalan ya. Matiin dah. Nggak usah hidupin slide. Intinya gitu. Jadinya, Anda, Bapak Ibu, jangan sanksikan terapi tradisional untuk orang kena wabah. Karena di Indonesia sebelum ada wabah, itu zaman kerajaan dulu sudah kita terbiasa kena wabah. Dan zaman dulu kalau Anda tahu, di depan pekarangan rumah, perumahan orang zaman dulu, sekitar 1000 tahun yang lalu, rumah orang zaman dulu itu semua ada tempat cuci tangan. Anda bisa lihat di Facebook saya, itu ada tempat cuci tangan. Karena mereka tahu harus menjaga kebersihan tangan. Dan ketika waktu dulu orang kena wabah nggak boleh keluar di atas jam 6. Itu sudah dilakukan dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Memang banyak sekali orang meninggal saat itu tapi tidak sampai benar-benar hilang semua, lost generasi itu enggak. Jadinya mereka tahu apa yang harus dilakukan dan ini sangat di zaman kerajaan dulu. Mungkin itu saya tidak akan bercerita lebih panjang. Nanti untuk penyakit yang lain saya akan ceritakan tapi intinya ketika COVID itu di daerah sini sama di tulang punggung. Nanti saya akan ngasih contoh terapi. Contoh terapi untuk Anda bisa tanya kasus apa saja saya akan kasih tahu. Karena saya pernah menangani penyakit apapun dengan minyak faras. Terapi dengan minyak faras. Nanti saya akan ngasih contoh Fadli, mungkin saya akan gosok-gosok Fadli untuk menjaga kesehatannya penting dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kita menjadi sempurna. Saya hanya khusus untuk COVID karena ini bukan konspirasi COVID ini ya. Walaupun Anda sudah divaksin itu masih tetap bisa. Karena kemarin 2 bulan yang lalu, anggota Dewan di Bali baru habis divaksin 1 bulannya kena virus dan meninggal. Saya juga kaget. Berarti kadang-kadang vaksin itu bisa bekerja, bisa tidak. Saya juga nggak tahu. Makanya tetap dijaga kesehatan Anda. Karena penyakit ini bersifat sangat mendadak. Sangat mendadak sekali. Karena saya akan terapi buat Fadli sambil dia persiapan. Kalau ada teman-teman yang ingin ngasih testimoni, ini titipan dari panitia ya. Saya ada 1 minyak faras klasik dan 1 minyak faras care hot. Ini dibagikan untuk orang yang mau ngasih cerita kesembuhan sebelum persiapan. Adakah yang mau ngasih cerita? Kalau ada, silahkan sebelum saya ngasih terapi berbagai jenis penyakit di sana ya. Di sebelah nanti saya ngasih terapi. Siapa yang mau ngasih testimoni 1 orang saja. Nanti saya kasih ini. Terus saya nanti kasih ini. Kalau yang minyak ini saya juga kasih 1. Yang klasik dulu. Silahkan testimoninya. Terapi asam lambung dan vertigo. Ira, silahkan Ira. Saya kasih paras klasik kalau mau. Silahkan Ira. Ira 26 RDP. Ya, sebutkan dulu sakitnya nanti baru saya kasih untuk ngasih itu testimoni ya. Silahkan. Ada paras klasik untuk Anda bercerita. Ini ya sebagai ucapan terima kasih berbagi. Ira, tahu ya tadi ya. Ira 26 RDP. Ketemu Fik? Silahkan dibuka Ibu Ira kalau mau. Silahkan. Bu Ira sudah dibuka mic-nya. Oke, kalau enggak. Ini. Nama 3N1 set C. Bukan. Dia bukan testimoni itu. Sorry. Ini mau. Kok mau semua ya jenis sakitnya nggak disebutin. Oke, ini. T2P6 set. T2P6 set. Siapa ini ya? T2P6 set. Ketemu, Fik?
Oke, Lia namanya. Silakan Ibu Lia. Sebelum saya terapi Fadli ya. Silakan Ibu Lia dibuka. Bisa Bu Lia? Kalau enggak, saya cari yang lain tetap ya Bu Lia. Kalau bisa, saya mau tes di Ida ya. Ida WKIR3. Ida WKIR3. Silakan Ibu Ida buka mic-nya. Bisa, Fik? Ketemu nggak? IDA. Ya, silakan. Langsung ngomong ya. Selamat Silakan. malam, Pak. Mana Ya, Ibu Idanya? Saya nggak bisa lihat. Silakan, Ibu. Ya, ya. Oke, pakai jilbab. Silakan, Ibu. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke. Malam. Silakan ceritakan Ibu sakit apa, bagaimana pengobatannya. Kak, ambil nolong, Kak. Orang Senin, Bapak. Ini, Mbak, pengalaman ibu saya keropos tulang di Mejostika. Keropos tulang mau dioperasi, Pak. Tapi ibu saya itu punya jantung bengkak sama darah tinggi. Ya. Ini ibu saya dari Lumajang, Pak. Terus ya. Saya kan di Malang. Jadi ibu saya boyong ke Malang. Terus saya itu browsing di Google, di Gresik ada sellernya. Nah waktu itu saya enggak tahu, Pak. Ini awal puasa dapat 2 hari, Pak, ibu saya ke sini. Terus itu, iya, ini Pak, maaf. Ya. Ini kelihatan ya, Pak? Ya, Ibu, silahkan ceritakan. Ya, terus ibu saya itu singkat cerita, ibu saya balurkan ke tulang belakang sama kaki, sama tulang yang ini, Pak, yang di punggung yang bengkok itu. Ya. Lalu pengobatan pengolesan dapat 5 hari, ibu saya bisa jalan. Alhamdulillah, syukur sekali saya, Pak, sampai nangis-nangis sekeluarga itu, Pak. Sebelumnya enggak bisa jalan? Enggak bisa jalan. Katanya itu penyakit. Katanya dokter pengeroposan tulang, terus kemungkinan juga ada kanker tulang, soalnya ada di ini ibu saya habis hari raya rencananya mau di MRI. MRI terus? Iya, iya. Soalnya adik saya kan dinas di rumah sakit Lumajang. Terus saya nggak tega, Pak. Soalnya kan waktu itu ibu saya sangat lemah. Dan ada penyakit lain. lain. Aja nggak bisa, iya. Ibu saya usia 76 tahun, Pak. Gimana Ibu yakin pakai minyak paras di tahap awal, kan baru ketemu sama minyak paras sudah di langsung. YouTube, Pak. Masya Allah, saya lihat di YouTube. Saya ini loh gemeter loh, Pak. Ini cerita. Soalnya saya sendiri loh, Pak. Yang mengoleskan itu saya sendiri sampai nangis. Saya pengolesan hari keempat itu hampir 1 botol. Sudah saya gelontor. Sudah. Saya ngolesnya itu enggak menurut jam, Pak. Pokoknya angetnya hilang, saya oles lagi. Itu saya sama saya panggang, Pak. Ada panggang itu apa? Oh, dihangatkan. Iya, yang ditungku kecil itu Pak, yang ditungku itu, oke. Iya. Yap. Iya. Aduh, saya kalau terus habis itu di hari keberapa mulai bisa jalan ibunya? Hari ke-7. Hari ke-7, Pak. Hari ke-7. Iya, Masya Allah. Ampun sekali Faras itu, Pak, ini branding. Ini saya di Malang, resellernya. Saya ini beli di Mbak Vivi, Mbak. Anu, Pak. Ya, di Malang. Iya. Yang pertama, botol pertama beli di Gresik. Yang kedua beli di Malang. Soalnya saya browsing-browsing ada seller di Malang. Akhirnya saya ketemuan dengan Mbak Vivi. Yang Mbak Vivi itu yang mendaftarkan saya ke jenengan itu sekarang ini. Saya itu 1 botol habis berapa hari, Bu? Ibu pakai kayak gitu? 5 hari habis? Pak. Iya, 5 hari. Saya gelontor. 5 hari. Pasti. Iya. Yang utama, Pak, Ibu itu habis sahur, waktu itu kan puasa, Pak. Habis sahur sama mau
mau tidur malam. Hari pertama sampai ketiga. Tapi selanjutnya saya gelontor, enggak lihat jam udah. Lihat kemajuan yang sangat pesat, jadi saya sangat percaya fanatik sekali, Pak. Saya waktu itu kan pembelian botol pertama sudah kelihatan hasilnya, langsung botol kedua saya gelontor, saya enggak lihat harga juga, Pak. Waktu itu kan saya kan belinya per botol 350.000, Pak. Saya perhitungan masalah harga, pokoknya ibu bisa sembuh. Saya terbata-bata. Soalnya loh, Pak, saya. Amin. Iya. Ini berkat yang di atas, Bu. Berkat yang di atas melalui minyak paras, orang tuanya Ibu jauh lebih baik. Iya. Berkat hari raya, Ibu, berkah Lebaran lah. Ya Allah. Amin, semoga terus sehat. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Nanti akan dihubungin panitia. Tolong masukkan nomor HP-nya Ibu ya. Terima kasih banyak. Ini tidak ada maksud apa, cuma ngasih hadiah buat Ibu karena sudah mau berbagi cerita. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Saya minta lagi satu ya. Ini saya ngasih 2 pak ini. Care Hot 60 mili sama Care yang 60 mili. Kasih saya 2 ini. Yang tumor payudara. Ibu Sandra Mustika. Tumor payudara paras klasik ya. Saya kasih paras klasik deh. Tumor payudara Sandra Mustika. Silahkan. Mudah-mudahan bisa. Ibu. 6D M2E. 6D. Saya kena tumor payudara, alhamdulillah sembuh itu. 6D M2E. 6D. Dah ketemu belum? Silahkan. Ya. Ibu. Selamat malam, Ibu. Pak Putu. Namanya Ibu dari mana, Ibu? Silahkan. Saya dari Sulawesi Tengah. Saya dari Palu, Pak. Oh, ya dari Palu. Ibu Sandra, silahkan Bu ceritakan apa keluhannya Ibu, terus bagaimana bisa ketemu Faras. Begini, awal pertama saya kenal Faras itu pada saat saya pertama itu kena getah bening di ketiak, Pak. Di ketiak saya ada getah bening, tapi saya juga sudah menderita, ya benjolan sebelah kiri. Terus saya memang sudah menderita tumor payudara sudah dari bulan Desember 2020. Ya. Cuman pada saat itu saya belum ada kepikiran pakai paras, cuman karena ada getah bening saya sakit sekali di ketiak. Jadi saya kemarin buka-buka di YouTube, katanya bisa menyembuhkan tuh semua penyakit. Jadi saya belinya sama orang di sini, orang di sekitar sini di Palu. Saya belinya 350.000. Nah, saya pakainya itu nggak hampir sebulan, getah beningnya kempes. Ya. Terus saya percaya Pak, makanya saya waktu itu saya langsung menghubungi agen Faras yang di Bali, Ibu Satriani. Saya mau jadi anggota. Ya sejak itu saya sudah mulai pakai Faras di benjolan saya yang pertama kan yang di sebelah kanan Pak kan. Saya pakai, terus yang bulan Februari sebelah kiri saya tumbuh lagi. Jadi saya pakai dua di kedua payudara saya, dan alhamdulillah bulan April kemarin tanggal 22 saya ke dokter USG yang benjolan sebelah kanan saya sudah bersih. Luar biasa. Sudah bersih Pak, iya. Dan sekarang saya masih memakai karena masih ada, katanya masih ada yang sebelah kirinya Pak, tapi besarnya 0,3 cm. Tapi sampai sekarang saya masih pakai, tapi saya sudah merasa bahwa kayaknya sudah benjolannya sudah mulai kempes lagi Pak yang sebelah kiri sekarang ini. Boleh tahu Ibu cara makainya seperti apa Bu? Cara rutin makainya dibalurkan, apakah tulang punggung juga atau bagaimana? Saya pagi-pagi Pak, bangun pagi saya minum air hangat dulu, terus saya balur ke kaki, terus saya balur ke belakang. Terus saya balur lagi ke kedua belah payudara saya kan. Ya. Ibu terapi sendiri atau dibantu orang lain? Saya dibantu.
Kalau dibantu. Kalau yang di belakang dibantu, Pak. Oke, ya. Iya. Terus saya rutin. Terus siang-siangnya saya pakainya tiap jam. Habis masak saya pakai tiap jam. Tapi itu untuk kedua payudara saya. Terus malamnya saya sesudah mandi saya balur lagi yang di kaki dengan di belakang dengan di payudara saya, Pak. Rutin. Alhamdulillah, Pak. Saya dari Februari Maret itu sudah mau menghabiskan 15 botol. 16 botol. Berarti Ibu telaten menggunakan, Bu, ya? Nggak putus ya? Ini mau pesan lagi sepertinya 3 botol karena sudah mau habis. Luar biasa. Bu, semoga Ibu semakin sehat. Terima kasih atas ceritanya. Ibu merasa sekarang jauh lebih kualitas hidup lebih bagus nggak, Bu? Dari waktu sakit jauh lebih tenang pikiran dan sebagainya dengan minyak paras. Pak. Alhamdulillah. Walau pertama kan sepertinya kayak banyak pikiran, Pak, ya. Sembuh nggak, ini bisa sembuh nggak? Sekarang sudah ini lagi, Pak, pikiran jadi tenang selama kenal Faras. Oke, senang sekali, Ibu. Nanti akan dihubungi panitia bila Ibu nanti terima kasih banyak, nanti akan dikontak. Kalau bisa nomor WA-nya saya ngasih hadiah buat Ibu 1 minyak paras ya, Ibu ya. Terima kasih. Ibu Ida, selamat malam. Selamat malam. Tadi ada 1 orang yang COVID ya, lagi 1 saja yang COVID, yang hamil. Siapa tadi ya? COVID hamil. Supaya ada cerita sama dengan saya 1 ya. Siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Aduh, wah nanti deh. Cerita tar yang COVID hamil. Saya mau testimoni, saya baru kena COVID, saya muntaber. Aduh, mana ya? Hamil, ini dia. Weni Sinaga. Saya kena COVID, hamil. Saya pengen tahu ya gimana terapinya, Ibu Weni. Habis ini saya akan ngasih contoh berbagai jenis penyakit terapinya. Lagi 1 saja. Ini sebenarnya Fadli sudah buka baju dia. Silahkan Ibu, selamat malam Bu Weni Sinaga. Ya, malam Pak. Ibu nyopir atau jadi penumpang ini? Penumpang. Oke, silahkan cerita. Gimana cerita COVID-nya dan bagaimana pakai parasnya, silahkan. Iya, jadi sebelumnya saya mau bilang dulu. Saya terharu ya. Ya. Jadi sebelumnya kita itu sudah menikah 2 tahun. Ya. Baru akhirnya saya pakai paras sebulan terakhir. Lalu kemudian di Agustus tahun lalu saya hamil, Pak. Ya. Lalu di bulan Desember kami kena COVID. Ya. Dan saya nggak bisa minum obat sama sekali karena hamil. Ya. Jadi sementara suami saya itu yang demam. Nah, kalau saya nggak demam, tapi gejalanya ada batuk, sama seret gitu. Terus kita langsung pikirkan, kita punya Faras kok, semuanya bisa kok pakai Faras. Ya. Akhirnya kita terapi pakai Faras itu. Gejala yang agak berat itu mulai dari seret sampai batuk sampai akhirnya pilek dan kehilangan penciuman itu, tapi penciumannya nggak lama hilangnya, cuman 2 hari gitu. 5 hari kami gejala yang agak berat, dan itu habis sampai 4 botol minyak Faras untuk berdua saya dengan suami. Jadi itu kita kasih begitu kering kasih gitu Pak. Berarti jadi, rutin terus dipakai minyaknya ya, sering dikasih, nggak ada hentinya. Wah, luar biasa. Obat sama sekali Pak, karena memang saya takut kan, karena di dalam perut saya masih ada janin. Jadi saya kasih Faras terus kemudian jari manis saya masukkan ke dalam botol, lalu kemudian saya ambil sedikit saja minyaknya, lalu saya masukkan ke dalam mulut. Jadi supaya lebih lega gitu. Lalu saya uap Pak. Jadi diuap minyak Faras itu saya teteskan di air panas. Air panas ya. Diuap untuk supaya lebih plong ya. Iya. Jadi 5 hari
setelah gejala yang hilang penciuman itu, kita udah tinggal pilek lagi. Sisanya udah enggak. Ya. Karena penciuman saya enggak hilang sama sekali, enggak yang heboh banget. Terima kasih. Terus anaknya udah lahir belum? Iya Pak, anak saya sudah lahir. Mana? Wah, luar biasa. Saya kasih Avara deh, mau nggak ya? Avara buat anaknya ya. Bukan buat ibunya, buat anaknya aja deh. Avara kasih 1. Ya, terima kasih atas ceritanya. Ada yang ingin jadinya senang sekali satu keluarga sembuh akhirnya karena dengan COVID dengan minyak paras ya, Mbak Ida ya. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak? Iya, waktu itu saya juga induksi alami menggunakan minyak paras, Pak. Jadi induksi alami. Jadinya caranya gimana? Jadi namanya pijat